Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Daniati, NIM 857528069. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Terbuka Bandung, program studi S1 PGSD. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai sistem pencernaan makanan. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu dapat mengurutkan sistem pencernaan makanan, alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada gambar sistem pencernaan pada manusia dan alat tulis. Berikut adalah video sistem pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Organ pada sistem pencernaan manusia ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan makanan dimulai dari dalam mulut. Mulut sebagai tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ada bagian yang sangat penting, yaitu terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil tersebut lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Fungsi utama dari kerongkongan atau esofagus adalah pembawa makanan dari rongga mulut ke lambung. Proses terdorongnya makanan ke lambung ini dilakukan oleh otot-otot di dalam kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Setelah melewati kerongkongan, sekarang makanan sampai di lambung. Makanan yang telah sampai di lambung akan mengalami pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi pada saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus sendiri berfungsi sebagai tempat di mana makanan kembali diproses secara kimiawi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Usus halus pada manusia umumnya memiliki panjang 6 hingga 7 meter. Pada dinding bagian dalam usus halus terdapat pili dan mikropil yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan pada usus halus agar bisa menyerap sari-sari makanan dan nutrisi lebih banyak dan cepat. Yang selanjutnya ada usus besar. Usus besar sendiri adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan dibantu oleh bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau fisis. Dan yang terakhir ada rektum. Rektum sendiri adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir, yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat untuk membuang fisis atau sisa zat makanan. Kemudian otot anus akan berfungsi menahan dan menjaga fisis agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Dari pengamatan sistem pencernaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa urutan sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sekian video praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.